Perkenalkan, kami dari kelompok KIMA. Di sini kami akan membahas tentang sintesis protein, di mana akan membahas tentang DNA dan RNA juga. Dan paling penting adalah akan membahas tentang proses transkripsi dan proses translasi. Untuk penjelasan lebih selanjutnya, silakan nonton ke video berikutnya. Dari mengenai sintesis protein dan juga replikasi DNA. Nah, namun sebelum itu, sebelum mengenal lebih jauh materi mengenai sintesis protein dan juga replikasi DNA, maka dari itu saya di sini bertugas untuk menyampaikan materi mengenai genetika dan juga DNA. Nah, jadi genetika itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan juga variasi sifat pada organisme maupun suborganisme. Nah, contoh dari suborganisme itu seperti virus dan virion. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa genetika itu adalah ilmu tentang gen. Nah, kalau sudah sampai di sini pasti akan menjadi pertanyaan, DNA itu adalah gen atau gen itu adalah DNA. Nah, jadi untuk memperjelas, gen itu adalah segmen DNA dari satu DNA ke DNA yang lain. Nah, pada molekul DNA itu terdapat gen. Nah, dalam hal ini, gen itu merupakan urutan nukleotida tertentu dari DNA yang mengekspresikan sifat tertentu yang mengkode pembentukan suatu polipeptida yang mengkode pembentukan suatu RNA atau yang dibutuhkan untuk transkripsi gen lain. Jadi oleh karena itu sifat makhluk hidup itu ditentukan oleh gen. Nah, jadi untuk memperjelas kembali gen itu ada di dalam DNA. Jadi gen itu adalah DNA. Nah, setelah kita mengenal materi mengenai genetika, selanjutnya kita akan mengenal materi mengenai DNA. Nah, jadi DNA itu adalah asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. Nah, di dalam sel, DNA itu umumnya terletak di dalam inti sel. Nah, secara garis besar, peran DNA itu di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik, yang artinya DNA itu menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Hal ini berlaku umum bagi setiap organisme, namun di antara pengecualiannya yang menonjol itu adalah berbagai jenis virus. Dan virus itu tidak termasuk dalam organisme, contohnya aja virus HIV. Nah, jadi di sini saya ada membuat sebuah replika DNA, namun yang sudah dibelah menjadi dua seperti ini. Di sini terlihat ada guanin yang berpasangan dengan sitosin seperti ini garisnya. Dan juga ada adenin di sini yang berpasangan dengan timin seperti ini garisnya. Namun materi mengenai ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya yang lainnya. Kita akan membahas tentang struktur DNA dan RNA. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang struktur DNA. DNA merupakan polimer yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sebuah unit monomer DNA yang terdiri dari ketiga komponen tersebut dinamakan sebagai nukleotida, sehingga DNA tergolong sebagai polinukleotida. Adapun monomer DNA yang terdiri dari basa nitrogen, terdiri dari gula, yang terdiri dari fosfor. Rantai DNA memiliki lebar 22-24A, sementara panjang satu unit nukleotida terdiri dari 3,3A. Walaupun unit monomer ini sangatlah kecil, DNA dapat memiliki jutaan nukleotida yang terangkai seperti rantai. Misalnya, kromosom terbesar pada manusia terdiri dari 220 juta nukleotida. Adapun struktur untai ganda DNA yaitu seperti ini. Dan ada juga struktur double helix dari DNA yang dimana pasangan basa tersebut yang berwarna biru itu adalah sitosin, yang berwarna hijau adalah guanin,
Yang warna kuning itu adalah adenin, dan warna merah itu adalah timin. Ada juga struktur dari RNA. Nah, yang warna kuning terdiri dari, yang warna pink ini terdiri dari urasil, yang warna biru itu sitosin, yang warna kuning itu adenin, yang warna hijau itu guanin. Struktur untai komplementer DNA menunjukkan pasangan basa antara adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Yang membentuk DNA beruntai ganda. Rangka utama untai DNA terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Gula pada DNA adalah gula pentosa atau berkarbon 5, yaitu 2-deoksiribosa. 2 gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Salah satu perbedaan utama DNA dan RNA adalah gula penyusunnya, yaitu gula RNA adalah ribosa. DNA terdiri dari 2 untai yang berpilin membentuk struktur heliks ganda. Pada struktur heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientasi nukleotida untai lainnya. Hal ini disebut sebagai antiparalel. Masing-masing untai terdiri dari rangka utama sebagai struktur utama dan basa nitrogen yang berinteraksi dengan untai DNA satunya pada heliks. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. 4 basa yang ditemukan pada DNA adalah adenin yang melambangkan warna kuning. Yang selanjutnya itu ada sitosin yang melambangkan warna biru, dan guanin yang melambangkan warna hijau, dan timin yang melambangkan warna merah. Adenin berikatan dengan timin, sedangkan guanin itu berikatan dengan sitosin. Pada replikasi DNA, rantai DNA baru dibentuk berdasarkan urutan nukleotida pada RNA yang digandakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang RNA. Asam ribonukleat. RNA atau ribonukleat asid adalah senyawa yang tergolong ke dalam asam nukleat yang juga ditemukan pada sel makhluk hidup, baik pada sel hewan, tumbuhan, maupun virus. RNA umumnya, perbedaan yang mendasar antara DNA adalah bahwa gula yang menyusun, gula ribosa dan urasil dapat ditemukan hanya pada RNA. RNA umumnya terletak di dalam inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Bentuk normalnya single stranded atau rantai tunggal, memiliki 3 jenis, yaitu ARN duta, ARN transport, ARN ribosom, dan jumlah berubah tergantung aktivitas sintetis protein. Adapun bentuk dari RNA yaitu seperti ini, yang warna pink itu melambangkan urasil, yang warna biru melambangkan sitosin, yang warna kuning melambangkan adenin, yang warna hijau melambangkan guanin. Adapun perbedaan-perbedaan yang mendasar antara DNA dan RNA yaitu sifat yang membedakan. Yang pertama, gula yang menyusun. DNA terdiri dari deoksiribosa, sedangkan RNA hanya ribosa. Bentuk normalnya DNA
terdiri dari double stranded dan single stranded, sedangkan RNA hanya single stranded. Perbedaan selanjutnya itu basa purin dan basa primidin. DNA terdiri dari guanin, adenin, timin, dan sitosin, sedangkan RNA terdiri dari guanin, adenin, urasil, dan sitosin. Adapun jenis macamnya, DNA terdiri dari hanya satu saja, sedangkan RNA terdiri dari 3, yaitu ARN duta, ARN transport, dan ARN ribosom. Tempatnya itu DNA terdapat di dalam inti, sedangkan RNA terdapat pada inti sitoplasma dan ribosom. Adapun kadarnya RNA tetap, sedangkan RNA itu berubah bergantung aktivitas sintetis protein. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA, di mana replikasi DNA sendiri merupakan molekul yang terdiri dari beberapa DNA secara berpilih dan juga berpasangan yang berurutan satu sama lain, yang terbentuk di dalam heliks ganda, yang dimana terdiri dari 4 basa kimia, yaitu huruf T sebagai timin atau yang berwarna merah ini, dan warna hijau adalah adenin atau huruf A, warna kuning itu adalah sitosin dan biasa juga dilambangkan dengan huruf C, sedangkan warna biru ini adalah guanin atau huruf G, di mana di keempat helai ini saling berpasangan, misalnya antara timin atau yang berwarna merah ini dengan berwarna hijau itu adalah adenin, dan berwarna kuning atau guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya, ujung heliks ganda ini terdiri ada 5 aksen dan juga 3 aksen, yang dimana biasanya disebut sebagai untaian atas, dan juga ada untaian bawah. Ada 5 aksen dan 3 aksen. Nah, untuk pertama, langkah replikasi dalam DNA itu adalah memisahkan 2 untaian, sehingga proses ini dinamakan sebagai enzim, atau yang sering kita kenal dengan nama slating, yang dilakukan oleh enzim helikalase. Hasilnya dapat berupa bentuk seperti garpu replikasi. Setelah helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase untuk mengikat DNA pada bagian atas. Dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocokkan seperti puzzle. Selanjutnya, pusat awal dan pembentukan untaian DNA baru, datanglah enzim polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian baru. Polimerase akan menambahkan satu persatu arah, yaitu 5 aksen dan 3 aksen. Sedangkan pada untaian bawah itu disebut sebagai untaian lagging stranding atau untaian yang tertinggal. Nah, selanjutnya untaian ini dibawa oleh enzim polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian dimulai juga pembentukan RNA primer, yang dimana itu prosesnya dimulai seperti tadi, diulangi, dan setelah DNA baru terbentuk oleh enzim exonolase akan menghilangkan semua RNA, dan kedua DNA terbuat dari setelah dilanjutkannya oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi yang kosong.
Yang terakhir, replikasi DNA digambarkan sebagai semi konsultatif karena setiap molekul ada terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian yang baru. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses transkripsi. Nah, dalam proses transkripsi ini, enzim yang bertanggung jawab untuk transkripsi yaitu RNA polimerase yang bergerak di sepanjang gen dari promotor sampai persis di belakang terminator. RNA polimerase menyusun molekul RNA dengan urutan nukleotida yang berkomplementer. Nah, DNA yang menandai di mana transkripsi suatu gen dimulai dan diakhiri atau rentangan DNA. RNA polimerase bergerak ke titik start untuk mengawali transkripsi RNA. Urutan nukleotida pada promotor menentukan ke arah mana RNA. Nah, selanjutnya RNA polimerase bekerja sepanjang rantai DNA cetakan dan memanjangkan RNA yang tumbuh dalam arah 5-3. Bersamaan dengan transkripsi ini, rantai DNA akan kembali membentuk heliks ganda dan akhirnya RNA polimerase mentranskripsi gen terminator, suatu urutan nukleotida di sepanjang DNA yang menandakan akhir dari unit transkripsi tersebut. Baik, tadi sudah disampaikan tentang proses transkripsi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih sintesis protein itu. Nah, sintesis protein itu adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik, pengkode asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang transkripsi. Sekarang proses translasi. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa sih itu proses translasi. Nah, proses translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Nah, translasi terjadi itu di ribosom. Pada tahap ini, saya harus menerjemahkan kode genetik atau yang biasa disebut dengan kodon. Nah, kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan pada urutan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino ini akan mengkode suatu protein yang spesifik. Nah, dalam translasi ini terdapat juga 3 bagian, yaitu pertama inisiasi permulaan, terus yang kedua elongasi pemanjangan, dan ketiga terminasi itu adalah akhiran. Pada tahapan inisiasi, enzim polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut dengan promoter yang ditemukan pada awal dari suatu gen. Setiap gen ini mempunyai promoternya tersendiri. Setelah enzim polimerase terikat, dia akan memisahkan untaian DNA ini sehingga untaian DNA ini jadi tunggal. Nah, pada saat jadi tunggal, dia akan menjadikan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi dan dipilih pada saat proses inisiasi. Baik, jadi yang kedua yaitu tahap pemanjangan atau elongasi. Pada tahap ini, asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino. Tiap penambahan ada 3, yaitu pengenalan kodon. Kodon mRNA pada tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul RNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Pembentukan ikatan peptida molekul RNA dari ribosom subunit berfungsi sebagai ribosom yang mengaklasi pembentukan ikatan peptida yang memanjang dari tempat P ke asam amino yang baru tiba di tempat A. Selanjutnya translokasi tRNA di tempat A sekarang terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh. Selanjutnya pada saat RNA polimerase bergerak sepanjang DNA cetakan, RNA polimerase terus membuka pilihan DNA helix ganda tersebut dan memperlihatkan kira-kira 10-20 basa DNA sekaligus untuk berpasangan dengan nukleotida RNA enzim RNA polimerase. Saya akan menjelaskan tentang tahap terminasi elongasi. Tahap terminasi elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai tempat A di ribosom. Triplet basa yang istimewa yaitu U besar A besar A besar, U besar A besar G besar, dan
U besar, G besar, A besar. Tidak mengkode asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut faktor pelepas langsung mengikatkan diri pada kodon stop di tempat A. Faktor pelepas ini menyebabkan penambahan molekul air, bukan asam amino pada rantai polipeptida. Reaksi ini menghidrolisis polipeptida yang sudah selesai dari tRNA yang berada di tempat P, melepaskan polipeptida dari ribosom pada retikulum endoplasma, suatu polipeptida yang ditujukan untuk endomembran atau untuk sekresi dari sel dimulai dengan sinyal peptida, suatu rentangan asam amino yang mengarahkannya ke RNA. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama, sintesis polipeptida dimulai pada ribosom bebas di dalam sitosol. Partikel pengenal sinyal atau dengan simbol SRP mengikatkan diri pada peptida sinyal SRP, kemudian mengikatkan diri daripada protein reseptor yang di dalam membran RE. Reseptor ini merupakan bagian dari kompleks protein. Di sini disebut kompleks translokasi, yang juga mencakup pori-pori membran dan enzim pemotong sinyal. Yang kedua, SRP dilepaskan dan polipeptida yang sedang tumbuh di translokasi melintasi membran peptida sinyal tetap melekat pada membran. Yang ketiga, enzim-enzim pemotong sinyal memotong peptida. Yang keempat, sisa dari polipeptida yang sudah jadi meninggalkan ribosom dan mengalami konfirmasi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah gen eukariotik yang mengandung ekson dan intron ditranskripsi, transkripsi RNA bergabung dengan ribonukleoprotein, protein kecil atau dengan simbol SNRNP, dan protein lain untuk membentuk kompleks molekul yang disebut spliosom. Di dalam spliosom, RNA dan SNRNP tertentu membentuk pasangan basa dengan nukleotida di ujung-ujung intron. Transkripsi RNA dipotong untuk melepaskan intron dan ekson disambung menjadi satu. Spliosom kemudian pecah, melepaskan mRNA yang sekarang hanya mengandung ekson. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator yang ditranskripsi yaitu suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi. Sesungguhnya, pada sel prokariota, transkripsi biasanya berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi. Ketika polimerase mencapai titik tersebut, polimerase melepas RNA dan DNA. Pada sel eukariota, polimerase ini terus melewati sinyal terminasi, suatu urutan A besar, A besar, U besar, A besar, A besar, A besar di dalam pra-mRNA pada titik yang lebih jauh, kira-kira 10-35 nukleotida. Pra-mRNA ini dipotong hingga terlepas dari enzim tersebut. Tempat pemotongan pada RNA juga merupakan tempat untuk penambahan ekor poli atau dengan simbol A besar adalah salah satu langkah pemrosesan mRNA. Demikianlah itulah tadi penjelasan mengenai tentang proses tentang sintesis protein, di mana tentang proses translasi dan proses transkripsi juga. Di sini akan semua terbahas tentang mulai dari tahap inisiasi, mulai permulaan tentang elongasi dan pemanjangan, dan terakhir tentang terminator yaitu pengakhiran. Nah, juga sudah dijelaskan mengenai tentang apa itu RNA dan apa itu DNA. Begitupun juga dengan penjelasan lain. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.